Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya izin share screen. Ya. Pertama, saya sampaikan ucapan selamat datang untuk semua yang hadir di kesempatan kali ini. Selamat datang di program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Institut PTIG Jakarta. Baik teman-teman yang baru bergabung, ada 1-2 yang ikut juga yang lama ini kelihatannya. Jadi saya yang sedang berbicara di hadapan teman-teman sekalian, nama saya Ahmad Sun Haji. Ini nomor kontak saya yang mungkin nanti teman-teman kalau misalnya ingin menghubungi ada nomor 0852 152 43740 nomor kontak saya. Pada siang ini kita santai saja, santai karena siang kalau terlalu serius nanti ngantuk ya. Kita santai saja dulu ya, santai gitu. Sambil nanti misalnya ada hal-hal yang kemudian ingin dikomunikasikan, kita komunikasikan. Karena apa yang akan sama-sama kita diskusikan siang hari ini nanti ada kaitannya dengan penyelesaian program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam yang teman-teman tempuh selama beberapa semester ke depan. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengenalkan karena ini kita kuliahnya semester ini daring. Beberapa semester kemarin juga daring, jadi mungkin ada teman-teman yang jauh. Ya, kalau semester kemarin itu ada yang dari Nusa Tenggara Timur. Selama 2 semester masuk belum pernah ngelihat PTIG seperti apa gitu. Kalau tadi dikenalkan oleh Pak Direktur, jadi Pak Rektor kita itu Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar dan Direktur di Pasca Sarjana Institut PTIG Jakarta, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Darus Huda. Nah, ini saya kenalkan tempat kuliah ya, tempat kuliah teman-teman ya. Saya panggil teman-teman karena ini sahabat-sahabat semua. Ini kita berteman lah di kampus ini, kita berteman. Saya yang diamanahkan sebagai Kaprodi ini kan mendampingi bagaimana supaya teman-teman sukses kuliah gitu. Jadi ini ada beberapa gambar. Gambar yang di sini ini masjid ya, Darul Quran. Ini ada gedung 4 lantai, ini di lantai kedua itu masjid, lantai satunya aula. Ini. Lantai 3 dan 4 itu gedung rektorat. Nah, belakang masjid ini ada asrama. Asrama itu digunakan untuk yang S1. Asramanya tidak saya foto. Jadi asrama yang di sini asrama laki-laki, karena PTIG itu sekarang sudah menerima perempuan. Nah, tapi asrama perempuannya enggak di sini, asrama perempuannya jauh. Asrama perempuannya untuk S1 itu ada 3 lokasi saat ini. Nah, di gedung PTIG itu sekarang sudah punya 5 lokasi. Nah, ini Masjid Darul Quran, ini masjid kita bersama ya. Kalau di gedung Pasca nanti ada sendiri musolanya. Nah, gedung Pasca ini, gedung Pasca yang hijau ini. Nah, di sini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, begitu masuk pertama kali dari gedung ini depan ini ada nanti tempat parkir, ada tempat parkirnya di depan. Dan alhamdulillah 2 tahun ini selama pandemi ini ada berkahnya juga PTIG karena bisa menyiapkan tempat-tempat parkir seandainya nanti Bapak Ibu dan teman-teman mau ke kampus ya. Sekarang kita punya basementnya di belakang gedung ini. Jadi ini gedung Pasca, Bapak Ibu kalau masuk dari sini nanti di sini langsung perpustakaan. Nah, ini perpustakaan kita. Ini perpustakaan juga baru jadi tahun ini.
Dan perpustakaan kita itu beda dengan perpustakaan yang lain. Perpustakaan PTIG itu banyak menjadi sumber penelitian dari beberapa instansi, karena perpustakaan PTIG itu punya museum Al-Quran. Makanya pantas kalau kemudian PTIG menjadi sumber kajian Al-Quran itu, karena PTIG punya museum Al-Quran yang cukup lengkap ya. Jadi kalau teman-teman mau cari Quran yang kuno sekali, 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu gitu, di museum kita ada. Nah, jadi silakan nanti kalau misalnya mau mengkaji sampai perkembangan Quran sampai sekarang. Dan perkembangan penulisan Al-Quran dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran itu kelihatannya sampai sekarang PTIG selalu diikut sertakan ya. Pak Direktur kita ini Prof. Kiai Muhammad Darussude itu beliau juga wakil untuk penyusunan tafsir tematik Kementerian Agama itu sudah beberapa kali periode. Kalau ketuanya kan dari Kementerian Agama. Jadi ini museumnya. Nanti teman-teman bisa meneliti di sini ya. Nah, terus kalau yang di sini ada TV ini untuk informasi-informasi. Nanti teman-teman kalau misalnya mau cari informasi, di belakangnya ini ada ruang dosen ini. Jadi yang berkarpet merah ini ruang dosen sampai ke belakang. Terus di depannya itu ada tempat-tempat ini ini piala-piala ya. Piala-piala ini jadi ini sebagian yang ada, karena memang untuk Quran itu alhamdulillah PTIG ya, PTIG secara umum maupun pasca PTIG itu sampai sekarang sering kali memperoleh prestasi. Kori internasional pertama kali kalau saya ingat itu ada Pak Muammar ZA, itu dari PTIG ya, terus itu dari PTIG. Nah, jadi kalau saya secara pribadi bangga lah sebagai bagian dari warga PTIG. Kemudian gedung yang ada di sini ini gedung pasca juga. Ini ruangan TU. Nah, sampai dalam nanti berkarpet merah. Kemudian kalau ini ruang Kaprodi. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya pengen ketemu saya nih, ruangannya di sebelah sini. Saya kira itu untuk gedung ya. Nah, ini supaya paling tidak pernah melihat lah kalau belum pernah ke PTIG gitu ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini saya kenalkan bahwa Bapak Ibu itu tergabung di Magister Manajemen Pendidikan Islam, dan Magister Manajemen Pendidikan Islam ini punya 4 peminatan ya. 4 peminatan. Nah, ini nanti peminatan ini dipilih ketika teman-teman berada di semester ketiga. Ya, nanti kalau sudah 1 tahun kuliah, maka mulai masuk ke dalam peminatan ini. Ya, walaupun peminatan apapun yang ada di sini tetap berada dalam program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam. Ada peminatan Manajemen Pendidikan Islam anak usia dini, ada Manajemen Pendidikan Islam dasar dan menengah, Manajemen Pendidikan Tinggi Islam, dan Manajemen Pendidikan Al-Quran. Nah, ini perlu saya sampaikan supaya teman-teman mulai tergambar. Kira-kira nanti saya milih di mana ya? Nah, karena kalau sudah milih, kayak sekarang yang sudah semester 3 sudah milih, nah itu nggak bisa nanti pindah-pindah ya. Karena kaitannya panjang itu kalau pindah-pindah itu. Jadi mulai sekarang saya sampaikan kepada teman-teman supaya mulai ada gambaran-gambaran. Nah, untuk di pasca S2 ini, jadi teman-teman studinya maksimal 4 tahun. Ini menurut aturannya sekarang ya. Maksimal 4 tahun atau 8 semester. Tapi saya kira kita harus mulai niatkan
dari sekarang ya, supaya tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, bagaimana supaya cepat selesai, tapi dengan hasil yang maksimal. Nah, itu bisa dengan 4 semester. Ya, 4 semester, nanti begitu selesai semester 4, langsung nyusun tesis. Nah, mata kuliahnya ada 17 mata kuliah, ditambah tesis. Nah, mulai sekarang, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, silakan nanti diperiksa masing-masing, karena untuk nanti ya penulisan ijazah dan lain sebagainya, sekarang itu sudah mulai harus sama semua. Ini terkait dengan ketika teman-teman di dunia kerja dan lain sebagainya, nanti supaya tidak ada masalah-masalah di belakang hari, mulai dicek. Jadi nama yang ada di ijazah, nama yang ada di KTP, dan di dokumen-dokumen yang lain ya. Nah, ini nanti yang kemudian teman-teman juga harus periksa di pasca ini. Jangan sampai nanti ada nama yang salah. Termasuk hanya dengan titik. Nah, misalnya Ahmad Sunhaji, biasanya ditulis semua Ahmad Sunhaji, tiba-tiba saya kasih singkatan itu sudah berbeda. Ya, berbeda titik saja berbeda. Nah, apalagi saya tuh menemukan semester kemarin ada yang namanya bukan cuma beda di titik, bukan cuma beda di singkatan, namanya itu beda, betul-betul beda, tapi orangnya sama. Nah, itu nanti akan merepotkan ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, nah ini mata kuliah yang kemudian tadi ada 17 tadi. Kalau ini mata kuliah yang Bapak Ibu dan teman-teman nanti peroleh di semester 1, ada yang nah, ini ya SKS-nya, jumlah SKS-nya ada masing-masing 3 SKS, ada yang di semester 1 dan di semester 2 nanti bahasa itu ya. Kemudian ini ada mata kuliah yang lain, saya cepat untuk di sini. Ini mata kuliah yang menjadi kajian di pasca. Ada metodologi yang kemudian mendampingi dan kami sama-sama support ya, supaya teman-teman nanti memiliki prestasi yang bagus. Nah, ini untuk yang mata teman-teman nanti ikut dan memilih ya. Untuk yang memilih di peminatan ini manajemen pendidikan Islam anak usia dini, ini nanti kekhasannya di sini ya. Ada pengembangan kurikulum dan pembelajaran anak usia dini, pendidikan agama anak usia dini, psikologi perkembangan anak usia dini, ada pengembangan alat peraga anak usia dini. Ini yang peminatan di manajemen pendidikan Islam anak usia dini. Dasar dan menengah, nah ini nanti kekhasannya, jadi perbedaan-perbedaan yang itu, yang mendasar ya, dari berbagai peminatan. Nanti ada pengembangan kurikulum dan pembelajaran, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, ada evaluasi pembelajaran, dan psikologi belajar. Ini yang peminatan untuk yang pendidikan tinggi Islam, itu pengelolaan pendidikan tinggi Islam, sistem informasi manajemen pendidikan tinggi, kebijakan dan komparasi pendidikan tinggi, dan manajemen pengembangan karya ilmiah. Kemudian yang manajemen pendidikan Al-Quran, nah ini nanti ada pengembangan pengajaran Al-Quran, tahsinul qiraat, pengelolaan kelembagaan pendidikan Al-Quran, dan psikologi pembelajaran Al-Quran. Nah, ini jadi dari masing-masing peminatan ada kekhasan yang menjadi khas dari peminatan tersebut, dan bisa teman-teman dalami di program studi serta peminatan itu. Baik, saya lanjut teman-teman sekalian. Nah, ini untuk penyelesaiannya, jadi tadi yang kuliah 4 semester, nanti semester 1 dan semester 2, dari teman-teman sekarang di semester 1, itu tadi sudah mulai boleh nanti konsultasi judul dengan dosen siapapun, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Muid. Nah, nanti boleh nggak Pak saya mulai nulis? Boleh. Tetapi mulai diajukan, nanti namanya kompre ya, tadi komprehensif itu di semester 3. Nanti ada kompre tertulis dan kompre lisan.
tujuannya apa? Tujuannya kompre tulis dan kompre lisan ini sesungguhnya juga mendampingi teman-teman sekalian supaya nanti menulisnya itu terarah, supaya menulisnya itu bisa sesuai dengan peminatan masing-masing. Jadi nanti tadi ya misalnya yang milih di peminatan manajemen pendidikan Islam anak usia dini, itu nanti tulisannya juga harus ke sana. Yang milih peminatan di pendidikan Islam dasar dan menengah, jadi tesisnya juga mengarah ke sana. Yang pendidikan tinggi Islam juga begitu, yang manajemen pendidikan Islam, pendidikan Al-Quran juga harus ke sana ya. Maka perlu ada ujian kompre tulis dan kompre lisan. Kemudian nanti ada seminar proposal. Jadi setelah teman-teman nanti menyampaikan kompre, jadi kompre tadi judul, jadi cover itu covernya. Kemudian ada daftar pustaka dan outline. Nanti dikasih soal oleh dosen penguji. Diisi biasanya soalnya nggak banyak, soalnya cuma 3 soal gitu. Paling banyak hanya 4 soal. Nah, di situ mendalami tulisan teman-teman sekalian. Tapi nggak usah khawatir, ya ini dilakukan dalam rangka mendampingi teman-teman supaya lebih spesifik, ya nulisnya spesifik. Setelah nulis nanti kemudian ada ujian lisan. Ujian lisan juga mendalami itu lagi. Jadi nggak kemana-mana, dalami ya. Kenapa seperti ini? Kenapa? Cuma ke arah situ. Baru nanti seminar proposal. Nah, seminar proposal diuji biasanya 2-3 penguji yang menguji seminar proposal. Nah, setelah seminar proposal, teman-teman nanti proposalnya mulai fokus dan dibimbing. Pembimbingnya ada 2 orang. Jadi, setelah pembimbingan itu nanti dari bab 1 sampai bab 3, kemudian ada ujian progres 1. Nanti bab 4 dan bab 5 ada progres 2. Jadi untuk menulis tesis itu cukup 5 bab ya, 5 bab. Nggak usah banyak-banyak, 5 bab saja. Jadi gampang lah gitu ya. Nah, baru nanti setelah progres 1, progres 2 ujian tesis. Jadi ini baru masuk kok sudah di ini Pak. Sudah apa kok kelihatannya banyak tugas, enggak. Ini supaya kita tergambar lah ke depan itu hanya itu gitu ya. Kira-kira hanya itu yang kemudian teman-teman dalami sehingga selesai menyandang gelar strata 2. Jadi gampang kita kuliah. Baik, saya lanjut. Nah, ini dosen-dosen pengampu ya. Ada Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tersude, ada Profesor Dr. Kiai Haji Khotibul Umam. Ya, tadi Dr. Haryadi, saya sendiri, Pak Dr. Samsul, ini semua dosen-dosen yang akan mendampingi Bapak Ibu selama kuliah di Pasca. Selain tentunya ada dosen-dosen yang nanti tidak intensif, ya, ada sesekali nanti misalnya ketemu dengan Prof. Nasar, sesekali dengan kita ketemu dengan para profesor yang lain atau native ya, native di PTIG ya, ini kita itu sering mendapatkan native dari Mesir. Nah, itu juga sesekali akan ketemu. Baik, nah ini jadi kuliah untuk semester ini tatap mukanya masih dalam bentuk daring. Nanti kelasnya sudah dibagi, saya sudah melihat teman-teman juga punya kelas masing-masing. Pertemuannya 16 kali pertemuan. Nah, tapi 16 kali pertemuan itu Bapak Ibu dan teman-teman boleh hadir, tapi minimal 12. Ya, hadirnya minimal 12. Artinya punya kesempatan 4 kali untuk tidak masuk, kalau pengen tidak masuk. Ya, kalau pengen tidak masuk. Tapi saya kira rugilah untuk tidak masuk, apalagi daring ya. Dan harus mengikuti seluruh materi di jam kuliah itu. Nah, daringnya ini. Jadi dan itu
Nanti ketika daring menuliskan nama asli, nama lengkap, on kamera, nggak boleh kemudian tutup kamera. Karena kalau tutup kamera nanti dosennya menganggap Bapak Ibu nggak masuk juga. Karena ada peraturan dari direktur pasca itu harus on kamera karena kita memang betul-betul kuliah gitu ya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini saya ingatkan dari awal supaya nanti teman-teman bisa lulus tepat waktu. Syukur-syukur 4 semester selesai, pastikan teman-teman tuh dapat nilai di setiap mata kuliah. Jadi kalau misalnya akhir, jadi sekarang mulai semester 1, nanti di akhir semester 1 itu biasanya begitu UAS, setelah UAS dosen dikasih waktu hanya 2 pekan maksimal. 2 pekan maksimal itu harus dosen menyerahkan nilainya ke kampus. Nah itu kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin kelewat, ya itu harus segera diurus. Jangan sampai nanti nunggu di akhir, wah nunggulah nanti seperti waktu S1 kemarin ya, nunggu nanti ada susulan, kita enggak. Kalau karena di pasca ini modelnya itu perkuliahan, mata kuliahnya juga enggak selalu ada di setiap semester. Jadi kalau teman-teman ketinggalan di semester gasal misalnya begini, nggak bisa diambil di semester genap. Nanti nunggu lagi di semester gasal lagi, jadi pasti nunggunya lebih lama. Maka di awal ini saya ingatkan untuk teman-teman sekalian, pastikan teman-teman itu dapat nilai, ya, pastikan dapat nilai. Jadi harus rajin-rajin lihat nilainya. Model perkuliahannya nanti bisa seminar, bisa penelitian dan pengembangan lain ya. Nanti begini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ya semua yang hadir di sini ini sudah pasca sarjana. Jadi kalau pasca sarjana itu nanti kan gelarnya sudah magister ya, sudah menjadi master. Master itu ahli. Kalau master kungfu itu ahli kungfu kan. Jadi kalau sudah menjadi master itu ya sudah harus punya spesifikasi yang lebih jelas gitu ya. Nah, oleh karena itu harus disadari bersama, sangat mungkin cara perkuliahannya itu berbeda dengan ketika teman-teman kuliah di S1 atau mungkin di jenjang-jenjang sebelumnya. Kalau nanti mungkin ada penugasan, ada macam-macam lah bentuknya dari dosen masing-masing, itu dalam rangka melatih teman-teman untuk memiliki kapasitas yang diharapkan sama-sama tentunya. Jadi semua dilakukan untuk mahasiswa supaya maksimal. Dan ini yang penting lagi, jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk proposal, untuk penugasan atau apapun bentuknya mulai tahun ini, itu nanti teman-teman harus mulai mengacu pada template yang ada di jurnal, ini jurnal kita ya, jurnal MPI. Jadi MPI itu punya jurnal namanya Andragogi, nanti silakan mulai dilihat-lihat. Nah di situ nanti kalau mulai ngeklik itu jurnal Andragogi, nanti ada, ini sengaja saya potong ini ya, nanti ada tulisan template artikel. Nah di template inilah nanti teman-teman itu bisa mengikuti ya. Nah, itu ya cara penulisan untuk penulisan untuk nulis tugas, nulis makalah itu nanti harus mengikuti template yang ada di jurnal Andragogi ini. Jadi mulai hari ini nanti lihat Andragogi itu template-nya seperti apa. Nah, tiru saja nanti di sana. Oh, ada abstraknya. Abstraknya harus misalnya ada di situ bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, bahasa Inggris gitu ya. Ikuti saja, ikuti latihan. Kita mulai melatih dari awal. Karena Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi kita ini sudah ada di dunia di mana penting sekali punya karya-karya ya. Itu penting sekali. Dan karya-karya yang tertulis itu karya-karya monumental karena kalau usia kita ini kan terbatas ya. Usia manusia itu terbatas.
Tapi kalau usia karya itu bisa jadi tidak terbatas. Ulama-ulama dahulu itu karyanya bisa kita nikmati sampai saat ini itu. Makanya kita di Pasca ini dilatih untuk bagaimana punya karya-karya seperti itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Nah, saya persilakan untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, barangkali ada yang perlu ditanyakan, jadi silakan ditanyakan secara tuntas, secara tuntas. Tapi kita santai saja gitu ya. Kalau ada hal-hal yang masih belum jelas, silakan ditanyakan. Saya persilakan.